Halo semuanya, nama saya Pascal Lukas Kurniawan, kelas 11 TKJ absen 31. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit mengenai server VoIP Soft Switch. Nah, kita mulai dari pengertiannya dulu. Pengertian dari VoIP atau Voice over Internet Protocol adalah teknologi yang memungkinkan percakapan suara jarak jauh melalui media internet. Data suara diubah menjadi kode digital dan dialirkan melalui jaringan yang mengirimkan paket-paket data dan bukan melalui sirkuit analog telepon seperti biasanya. Ini adalah contoh bentuk dari VoIP diagram. Jadi terdapat sebuah internet, ada broadband modem, ada list ATA, ada komputer, dan ada telepon. Ini adalah bentuk sederhana dari diagram VoIP. Lalu kelebihan dan kekurangan dari VoIP. Yang pertama ada biaya lebih rendah untuk menyambungkan langsung jarak jauh. Penekanan utama dari VoIP adalah biaya. Dengan dua lokasi yang terhubung dengan internet, maka biaya percakapan menjadi sangat rendah. Jadi, dengan VoIP ini kita bisa menekan angka pengeluaran atau biaya dari melakukan sebuah percakapan. Yang kedua, memanfaatkan infrastruktur jaringan data yang sudah ada untuk suara. Berguna jika perusahaan sudah mempunyai jaringan. Jika memungkinkan, jaringan yang ada bisa dibangun jaringan VoIP dengan mudah. Tidak diperlukan tambahan biaya bulanan untuk penambahan komunikasi suara. Yang ketiga, ada penggunaan bandwidth yang lebih kecil daripada telepon biasanya. Jadi memudahkan kita untuk saling melakukan komunikasi. Yang keempat, ada kemungkinan digabung dengan jaringan telepon lokal yang sudah ada. Dengan adanya gateway, bentuk jaringan VoIP bisa disambungkan dengan PABX yang ada di kantor. Komunikasi antar kantor bisa menggunakan pesawat telepon biasa. Ketiga, berbagai bentuk jaringan VoIP bisa digabungkan menjadi jaringan yang besar. Contoh di Indonesia adalah VoIP rakyat. Yang keenam, yaitu variasi penggunaan peralatan yang ada. Misal, dari PC sambung ke telepon biasa. Kekurangan dari VoIP. Jadi kekurangan dari VoIP yang pertama, kualitas suara tidak sejernih jaringan PSTN atau Public Switch Telephone Network. Yang kedua, ada jeda dalam berkomunikasi atau ada delay. Jadinya saat kita mengomong A, beberapa persekian detik baru muncul kata A yang kita kirimkan. Lalu yang ketiga, jika belum terhubung secara 24 jam ke internet, perlu janji untuk saling berhubungan. Yang keempat, peralatan relatif lebih mahal. Yang kelima, berpotensi menyebabkan jaringan terhambat atau stuck. Yang keenam, atau yang terakhir adalah penggabungan jaringan tanpa koordinasi dengan baik akan menimbulkan kekacauan dalam sistem penomoran. Selanjutnya, protokol VoIP. Yang pertama, H323. Protokol H323 merupakan suatu standar ITU-T atau International Telecommunication Union Telecommunication yang menentukan komponen protokol dan prosedur yang menyediakan layanan komunikasi multimedia, yaitu komunikasi audio, video, dan data real-time atau waktu nyata, melalui jaringan berbasis paket Based Network, MGCP. MGCP ialah protokol yang digunakan untuk signaling dan call kontrol yang digunakan dalam sistem VoIP yang terdistribusi. SIP merupakan sinyal protokol. Banyak digunakan untuk membangun dan memutus sesi komunikasi multimedia seperti panggilan suara dan video melalui internet. Protokol ini dapat digunakan untuk mengubah dan mengakhiri sesi unicast atau multicast yang terdiri dari satu atau beberapa media stream. Selanjutnya RTP, Real Time Transport Protocol. Didefinisikan sebagai standarisasi paket untuk mengirimkan audio dan video pada jaringan IP. RTP digunakan untuk komunikasi dan sistem entertain yang termasuk dalamnya streaming media seperti teleponi, aplikasi video, teleconference, dan web yang memiliki fitur berbasis push-stop. Tentunya SDP. SDP atau Session Description Protocol adalah sebuah protokol yang mempunyai fungsi untuk memberikan deskripsi terhadap suatu sesi multimedia. Secara umum, protokol SDP digunakan pada saat melakukan session announcement serta session invitation. Dan yang terakhir adalah EAX atau Inter Asterisk Exchange
dapat menembus NAT atau Network Address Translation dengan mudah, tidak seperti SIP maupun H323 yang memerlukan device tambahan. Selanjutnya contoh software VoIP. Contoh-contoh dari software yang menggunakan VoIP adalah Skype, NetMeeting, Xlite, Yahoo Messenger, Nimbus, C-Sip Simple, dan Viper, SIP Droid, dan masih banyak lagi. Oke, selanjutnya jenis metode layanan VoIP. Yang pertama ada komputer to komputer, yang kedua ada komputer to phone, yang ketiga ada phone to komputer, yang keempat ada phone to phone. Yang pertama, komputer to komputer. Layanan ini merupakan layanan voice call yang menggunakan komputer sebagai alat komunikasi. Dengan menggunakan layanan khusus di internet, kita bisa menggunakan komputer kita yang telah terhubung dengan internet untuk melakukan panggilan ke komputer lain yang menggunakan layanan yang sama. Selanjutnya adalah komputer to phone. Sesuai namanya, layanan ini merupakan layanan yang memungkinkan kita melakukan panggilan dari komputer ke telepon. Lalu ada phone to komputer, tidak beda jauh dengan komputer to phone. Layanan VoIP call ini merupakan layanan yang memungkinkan Anda melakukan panggilan dari telepon ke komputer, hanya kebalikan dari komputer to phone. Lalu yang terakhir adalah phone to phone. Tidak bedanya dari komputer to komputer, layanan dilakukan menggunakan telepon konvensional yang dihubungkan dengan VoIP adapter. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.